Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan ujian tesis untuk Mas Danang Kastowo dengan tim penguji. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Kusrini MKom, yang kedua adalah Bapak Dr. Dani Aritmanto MKom. Nah, ini Mas Danang nanti diminta untuk memaparkan tindak lanjut hasil saran-saran tim penguji seminar hasil penelitian tesis. Ya, waktunya cukup singkat, 10 menit, kemudian sisanya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan saran-saran dari tim penguji. Oke, silakan Mas Danang bisa share PPT-nya. Kemudian sebelum presentasi sebaiknya berdoa terlebih dahulu supaya lebih tenang, lebih lancar. Mohon izin share screen, Prof. Emma. Yeah. Untuk suara sudah aman ya? Yeah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Emma Utami SSI MKom, selaku dosen pembimbing utama dan penguji 3. Yang saya hormati Profesor Dr. Kusrini MKom, selaku penguji 1, dan Bapak Dani Aritmanto MKom PhD yang saya hormati. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan menggunakan pendekatan GraphQL, FHIR, dan BigchainDB dengan studi kasus perancangan pengembangan sistem telemonitoring pasien COVID-19 pada sistem yang berjalan. Kemudian berikutnya mengenai tindak lanjut revisi. Yang pertama dari Profesor Dr. Kusrini MKom, kesimpulan harus merupakan jawaban dari rumusan masalah dan berasal dari eksperimen. Pada bagian kesimpulan sudah disesuaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dan diambil dari hasil eksperimen yang telah ditentukan. Dapat dilihat pada bab 5 halaman 108 sampai 110. Kemudian hal-hal yang sudah ditemukan di awal atau ditemukan di penelitian sebelumnya disampaikan di batasan. Ini juga sudah saya sesuaikan. Pengujian GraphQL dan REST API merupakan temuan sebelumnya, maka pada bagian batasan masalah sudah ditambahkan poin tersebut. Dapat dilihat pada bab 1 halaman 35. Kemudian yang berikutnya perkuat alasan kenapa memilih metode, bukan di kesimpulan tetapi di latar belakang. Landasan untuk menentukan metode yang digunakan pada penelitian ini disampaikan pada bab 1 halaman 27 sampai 34, itu terkait mulai dari FHIR, GraphQL, dan BigchainDB. Kemudian selain itu juga implementasi metode FHIR dan BigchainDB untuk menyimpan data rekam medis elektronik dan mekanisme pertukaran data menggunakan standar FHIR, khususnya di Indonesia, merupakan novelty dari penelitian ini. Kemudian temukan pengetahuan yang bermanfaat terkait skenario untuk mendapatkan performance terbaik. Terkait proses konfigurasi dan instalasi BigchainDB sendiri sudah saya tambahkan pada bab 3 halaman 82 dan bab 4 halaman 94. Kemudian yang berikutnya masalah transformasi data dan teknik yang digunakan untuk mengubah struktur data ke format FHIR pada bab 2 halaman 73, bab 3 halaman 75 sampai 77, dan halaman 82, dan yang terakhir di bab 4 halaman 86. Kemudian tindak lanjut revisi yang berikutnya dari Bapak Dani Aritmanto, MKom PhD. Yang pertama terkait arsitektur sistem diperjelas judul di subbabnya. Ini sudah saya perbaiki, dapat dilihat di gambar 4.8 bab 4 halaman 100. Kemudian pada sisi alur penelitian tidak terinformasikan sisi database blockchain-nya. Ini juga sudah saya tambahkan pada gambar 3.3 bab 2 halaman 82. Kemudian yang berikutnya keterangan arsitektur sistem ada yang perlu ditambahkan terkait keterangan sisi request maupun send-nya. Ini sudah saya tambahkan pada gambar 4.8 bab 4 halaman 100.
Kemudian yang berikutnya, compare dengan paper lain perlu dijelaskan sebelum bab 5. Penjelasan mengenai perbandingan dengan penelitian sebelumnya sudah dijelaskan mulai dari tahap skenario pengujian terdapat pada bab 3 halaman 79, kemudian hasil yang dibandingkan mengenai select dan insert data. Ini mengacu pada konsep dari blockchain sendiri karena tidak ada proses update maupun delete. Kemudian yang berikutnya pembahasan perbandingannya juga sudah saya bahas pada bab 4 halaman 104. Kemudian yang terakhir, grafik kurvanya perlu didetailkan, sumbu X dan Y-nya ini juga sudah saya perbaiki, dapat dilihat di gambar 4.13 dan gambar titik 14 pada bab 4 halaman 107. Kemudian untuk tindak lanjut revisi yang berikutnya, semua rangkuman yang disampaikan oleh Prof. Emma dari penguji 1 dan 2 juga sudah saya perbaiki dan dijelaskan dari 2 slide yang sebelumnya. Baik, untuk mengawali presentasi saya pada siang hari ini mengenai latar belakang penelitian yang saya lakukan. Yang pertama terkait pentingnya data rekam medis untuk perawatan kesehatan pasien. Data rekam medis sendiri merupakan data yang dihasilkan oleh petugas rekam medis ya, yang di mana data-data tersebut sangat penting digunakan untuk penentuan perawatan atau pelayanan pasien oleh dokter maupun dari pihak rumah sakit. Makanya data ini tidak boleh hilang dan sebaiknya ketika dibutuhkan data ini mudah untuk diaksesnya. Dan ini pasti akan menjadi kendala ketika data rekam medis ini masih sifatnya berupa dokumen kertas ataupun yang masih manual. Kemudian yang berikutnya adalah SIM-RS yang sudah banyak digunakan di rumah sakit di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020, ada sekitar 1.479 rumah sakit yang sudah mengadopsi SIM-RS, di mana dari masing-masing rumah sakit ini pastinya memiliki beberapa perbedaan karakteristik dari sisi SIM-RS-nya. Dan hal ini pasti berpotensi membentuk atau menciptakan berbagai macam ragam dan struktur data. Kemudian yang ketiga, mengenai proses integrasi layanan di lingkungan rumah sakit. Dan integrasi layanan merupakan perbaikan pelayanan. Ini saya kutip dari penelitian dari Ibu Omrina Rusyada di tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa memang integrasi di lingkungan rumah sakit itu dapat menciptakan atau meningkatkan perbaikan layanan. Di mana dalam penelitian beliau, integrasi yang telah dilakukan di internal rumah sakit melalui divisi laboratorium, kemudian farmasi, dan radiologi. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan pemerintah terhadap e-health. Nah, e-health sendiri ini beberapa dapat dikategorikan semacam SIM-RS, kemudian rekam medis elektronik, kemudian integrasi layanan ataupun interoperabilitas dan standarisasi ini juga merupakan masuk ke dalam e-health. Nah, dukungan ini kita lihat dari di tahun 2022 di Indonesia atau Kementerian Kesehatan sudah meluncurkan aplikasi berbasis servis atau layanan yang berbasis FHIR, dan tujuannya ini adalah untuk membangun satu data nasional atau satu database nasional untuk kesehatan. Dan penelitian saya sudah menginisiasi di tahun 2021 dan target dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023 melalui Menteri Kesehatan menargetkan semua sudah terintegrasi dengan FHIR ini. Mulai dari rumah sakit, klinik, kemudian puskesmas, seperti itu. Dan yang terakhir, mengenai problem yang akan dihadapi ketika interoperabilitas itu akan dilakukan, ini saya ambil dari bukunya Muhammad Arif. Yang pertama adalah jika tidak memiliki dokumentasi sistem yang baik. Kemudian perbedaan persepsi, di mana dari beberapa SIM-RS di Indonesia pasti memungkinkan adanya perbedaan persepsi. Dan kemudian yang berikutnya merasa tidak butuh atau tidak memahami tentang pentingnya sharing atau berbagi sharing seperti itu atau berbagi pakai. Makanya dari alasan tersebut saya coba menggarisbawahi beberapa hal, berarti apa yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perlu adanya interoperabilitas sistem kesehatan dengan standar baku. Dalam penelitian ini saya menggunakan FHIR karena FHIR sendiri sudah diakui secara internasional dan beberapa di negara di Asia Tenggara pun juga sudah banyak yang mengadopsi.
dan yang paling banyak adalah di Amerika dan Eropa. Kemudian yang berikutnya, perlu adanya penyimpanan data rekam medis elektronik yang aman supaya tidak mudah kehilangan data. Pada penelitian saya menggunakan BigchainDB, yakni basis data berbasis blockchain. Kenapa blockchain? Selain sekarang merupakan teknologi yang sedang booming, belum banyak yang mencoba mengimplementasikan teknologi blockchain itu untuk menyimpan data rekam medis, apalagi yang sudah menggunakan standarisasi. Kemudian yang berikutnya, perlu adanya mekanisme pertukaran data dengan standar baku yang efisien, efektif, dan fleksibel, yakni interface-nya saya menggunakan GraphQL. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa ilustrasi. Yang pertama mengenai model FHIR atau service FHIR itu bisa diimplementasikan di model yang seperti apa saja. Yang pertama terkait lingkup model yang sangat sempit, artinya hanya rumah sakit itu belum memiliki sistem. Jadi katakan kita ingin membangun sebuah registrasi pasien atau semacamnya, kita bisa mengimplementasi service FHIR itu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perbaikan tata kelola data atau standarisasi data, di mana rumah sakit itu sudah memiliki SIM-RS, kemudian dia ingin distandarisasi datanya ke dalam standar baku. Nah, itu FHIR bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah rumah sakit yang sudah mengadopsi, benar-benar mengadopsi semuanya full FHIR, dan dia ingin mengintegrasikan ke dalam luaran sistem selain di rumah sakit. Nah, kemudian posisi saya di penelitian ini di mana? Saya menggabungkan model 2 dan model 3. Artinya, karena memang di Indonesia ini belum full mengadopsi semua FHIR, makanya kita perlu membutuhkan semacam teknik nantinya transformasi data untuk distandarisasi ke dalam FHIR, dan dari FHIR resource ini nanti akan digunakan oleh sistem-sistem lain di luaran rumah sakit. Dan ini saya gabungkan dari dua skenario model ini. Kemudian berikutnya rumusan masalah untuk memperuncing terkait penelitian saya supaya tidak melebar kemana-mana. Ada beberapa pertanyaan terkait rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana mekanisme pengintegrasian sistem berjalan dengan sistem berbasis FHIR untuk mengembangkan sistem baru yang mendukung sistem yang sudah berjalan. Nah, ini adalah gabungan dari dua model tadi, 2 dan 3, jadi satu pertanyaan. Kemudian untuk analisisnya, saya yang pertama terkait berapa besar respon time yang dihasilkan dari web API yang dibangun menggunakan GraphQL yang diusulkan pada penelitian ini. Kemudian berapa batas maksimal ukuran data atau request yang dapat dikirim dengan beberapa key yang sudah ditentukan pada skenario. Kemudian yang berikutnya berapa batas maksimal ukuran data atau respon yang dapat dikirimkan, dan ini juga sudah ditentukan skenario-nya berapa. Dan yang berikutnya berapa batas maksimal ukuran data yang dapat disimpan ke dalam basis data BigchainDB. Dan yang terakhir mengenai batas maksimal pengguna, ini menguji terkait kestabilan dari web API yang dihasilkan. Kemudian kegiatan penelitian, dalam kegiatan yang saya lakukan, saya bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, pendekatan penelitian, kemudian pengumpulan data, analisis interoperabilitas, dan hasil penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini saya coba mencari literatur dan mencari masalah kira-kira topik apa yang menurut saya yang bisa berkepanjangan, artinya tidak 1 atau 2 tahun selesai, tapi bisa bahkan 5 atau 10 tahun seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan FHIR ini karena memang di Indonesia masih belum familiar dan ini masih berpotensi dapat dikembangkan di berbagai sektor. Kemudian yang berikutnya, masalah pengumpulan data. Data saya gunakan dari Alvaro COVID dari Italia. Ini merupakan data-data hasil pasien COVID dan data yang saya miliki dari Rumah Sakit Harapan Kita. Nantinya saya coba combine untuk membuat data dummy dan nantinya akan diujikan mengubah menjadi ke format struktur FHIR. Nah, kemudian dari tahap analisis data tadi yang tadinya mapping dari struktur yang sudah ada seperti apa bentuknya, terus data yang sudah saya miliki bentuknya CSV nanti mau seperti apa diintegrasikan. Di tahap ini saya akan membuat sebuah kode program untuk proses transformasinya. Ketika analisis data saya anggap sudah selesai, maka berikutnya saya mulai untuk mempersiapkan interoperabilitas yang akan dibangun sesuai skenario yang sudah saya pikirkan sebelumnya. Dan tahap yang awal adalah masalah instalasi dan konfigurasi.
instalasi BigChatDB. Kemudian nanti ketika sudah selesai, saya coba merancang web API-nya dengan GraphQL. Kemudian ketika sudah selesai, semua akan saya tes integrasi dari sistem yang sudah berjalan, saya representasikan menggunakan OpenEMR, kemudian sistem baru atau eksternal ini sistem telemonitoring pasien COVID. Kemudian dari proses integrasi ini akan menghasilkan beberapa hasil-hasil analisis yang sudah saya tentukan dan akan saya jadikan dokumentasi nanti berupa tabel dan grafik. Baik, untuk yang pertama di hasil dan pembahasan, yang pertama masalah transformasi data, di mana data yang sudah saya miliki, tadi saya coba bikin dummy-nya, kemudian saya ubah menjadi data CSV supaya memudahkan dalam pengetesan. Sebetulnya data CSV pun nanti juga bisa digunakan atau menggunakan dari basis data yang sudah ada, itu juga memungkinkan untuk dirubah. Jadi sangat fleksibel sebetulnya untuk penentuan data inputnya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana data ini bisa ditransformasikan ke dalam format FHIR, di mana format FHIR ini ada dua database yang saya gunakan. RDBMS MySQL ini dari OpenEMR, dia sudah berbasis FHIR. Untuk struktur datanya sendiri, untuk data pasien itu ada sekitar 109 kolom. Dan artinya ketika kita memilih basis data ini, kecenderungan menyimpannya akan sangat lebar. Kemudian yang berikutnya adalah format JSON, di mana penyimpanan di BigChatDB support untuk menyimpan format JSON. Dan ini menurut saya lumayan lebih simpel ketika kita akan mentransformasikan. Kemudian ini adalah gambaran dari kode program, yang di sebelah kiri adalah transformasi dari CSV ke MySQL, di mana yang warna kuning ini adalah proses pengisian data dari CSV ke variabel-variabel untuk variabel-variabel FHIR ya, yang nanti akan disimpan ke dalam basis data OpenEMR yang sudah menganut FHIR. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah transformasi data dari CSV tadi ke BigChatDB dengan format FHIR, di mana ada perbedaan di sini. Ada template JSON yang disediakan, kemudian di warna biru ini adalah proses pengisian JSON-nya, dan yang nomor 4, yang warna merah ini adalah proses create asset-nya di dalam BigChatDB. Nah, kemudian masuk di wilayah konfigurasi dan instalasi BigChatDB. Pada penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan dua klaster. Yang pertama single node, itu dengan spesifikasi 7 core dan memori 16 GB untuk menginstal MySQL, BigChatDB, MongoDB, dan GraphQL dengan versi OS-nya menggunakan Ubuntu versi 18.04. Kemudian klaster yang kedua, saya menggunakan CPU 4 core, memori 4 GB, Ubuntu versi 18.04, kemudian kapasitas hard disk 50 GB, BigChatDB versi 222, Tendermint 031, dan MongoDB versi 363. Nah, kenapa saya memilih Ubuntu versi 18.04? Karena di dalam BigChatDB ini hanya baru support dan berjalan lancar di versi Ubuntu tersebut. Nah, kemudian proses instalasi ini ketika pembagian datanya itu menggunakan Tendermint. Di sini ditunjukkan bahwa nanti ketika data masuk itu akan dibagikan atau didistribusikan ke semua node. Kemudian yang tidak kalah penting selain distribusi data, untuk akses ke dalam datanya ini GraphQL saya juga install ke dalam masing-masing node. Jadi ketika nanti salah satu node itu mati, pengguna masih dapat mengakses ke node yang lain. Tidak hanya datanya, tapi aksesnya saya juga mencoba membuat paralel. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap instalasi, khususnya untuk desentralisasi. Yang pertama adalah file genesis.json di sebelah kiri ini, kemudian file config.toml, di mana file genesis ini akan menghasilkan chain ID, di mana chain ID merupakan network yang dihasilkan dalam blockchain tersebut. Jadi ini bisa berubah-ubah ketika kita melakukan instalasi atau init pas kita pertama kali menginstal. Jadi ini adalah nama jaringan yang sudah diciptakan oleh BigChatDB, yang mana dari klaster tersebut atau network tersebut sudah terhubung beberapa blok. Ada 3 blok yang saya bikin. Kemudian hasil konektivitasnya dapat dilihat dari sini, yang
warna merah ini menunjukkan bahwa dari distribusi Tendermint-nya ini semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk port-portnya ini ditentukan secara otomatis dari Tendermint. Jadi pengguna tidak perlu repot lagi menentukan portnya berapa. Nah, kemudian hasil yang disimpan untuk menunjukkan bahwa data rekam medis itu sudah terdistribusi atau dibagikan ke seluruh node. Ini yang pertama saya menggunakan Mongo Kompas untuk melihat datanya. Ini total dari masing-masing node. Ini ada 6.940. Jadi ini data semua pengujian, tidak saya hapus. Kemudian ada hash-key-nya di sini, ada informasi 911, 911, 911, dan di sini juga ada 97CA, 97CA. Ini menunjukkan bahwa dari masing-masing node ini adalah memang data yang sama. Dan proses distribusi desentralisasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya masalah interoperabilitas sistem informasi. Tadi yang skenario 2 dan 3 saya gabungkan. Yang pertama mengenai posisi OpenEMR dan Medif 247 dan S247. OpenEMR sini saya gunakan sebagai representasi sistem yang sudah berjalan. Dan ini nanti juga bisa digantikan oleh SIM-RS yang sudah ada di rumah sakit maupun sistem lain yang serupa seperti itu. Kemudian Medif 247 dan S247 merupakan representasi dari sistem baru yang digunakan untuk mendukung sistem lama. Dan integrasinya itu menggunakan penelitian hasil penelitian saya di sini di Fire Resource Server. Kemudian bagaimana alur datanya? Yang pertama dari perangkat IoT ini dia akan memasukkan username dan password untuk mendapatkan akses token. Ini akan mengirim ke autentikasi server. Dari sini dia akan mengecek username dan password tersebut. Jika memang sudah benar, maka dia akan mendapatkan akses token. Akses token ini akan digunakan untuk melakukan hit ke REST API di sini dan juga di Fire Resource ini. Karena memang Fire Resource ini ada korelasi dengan OpenEMR di sini. Untuk level security terhadap akses usernya. Kemudian dari situ ketika kita sudah mendapatkan akses token, maka dari IoT device ini dia akan menarik atau mencari unique device identifier yang masih tersedia, yang belum digunakan. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan, dia akan melakukan pairing ke dalam alat resusitator ini melalui Bluetooth. Nah, ketika sudah pairing ini berhasil, maka data yang akan dihasilkan di sini ini akan dikirimkan di IoT device, dan ini berupa semacam raw data, dan nanti di bagian IoT device ini juga akan melakukan transformasi ke dalam format Fire khususnya untuk resource observasi. Seperti itu. Kemudian ketika ini sudah selesai dilakukan, data akan dikirim ke Fire Resource Server dan disimpan, dan nantinya data-data yang di sini juga akan digunakan atau dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi lain yang untuk mendukung sistem yang lama. Kemudian yang selanjutnya mengenai hasil analisis. Yang pertama terkait analisis untuk skenario respon time-nya. Ini ada 6 skenario. Ini yang 1 sampai 4 adalah skenario dalam penelitian yang saya lakukan. Kemudian yang 5 dan 6 adalah skenario yang dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian yang saya lakukan untuk cluster 1 dengan jumlah node 1, respon time yang dihasilkan untuk insert data sebesar 47 milisecond, dan untuk select datanya 0,32 milisecond. Dan ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini jauh lebih baik. Kemudian pada klaster yang kedua, jika saya bandingkan untuk proses insertnya, di penelitian saya memang jauh lebih lambat karena memang basis data yang digunakan adalah blockchain, khususnya untuk desentralisasi. Pada tahap insert data itu membutuhkan pendistribusian semua data ke seluruh node, dan bahkan ketika jumlah node ini meningkat, pasti pada saat proses insert ini akan semakin lama. Di situ salah satu kelemahan ketika menggunakan berbasis blockchain. Kemudian yang berikutnya, hasil analisis untuk batas permintaan. Ini jumlah key yang sudah saya tentukan untuk menguji GraphQL-nya itu apakah berjalan lancar atau tidak terkait key yang sudah ditentukan. Dan dari beberapa skenario, 4 skenario ini semua menghasilkan kode 200. Artinya proses request-nya berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya juga
masalah pemberian data terkait ukuran data yang dikirimkan melalui GraphQL. Ini saya batasi dari 100 sampai 3000, di mana dari 100 data itu ukuran kilobitnya ada sekitar 221. Ini saya peroleh informasi dari MongoDB Kompas untuk memastikan ukuran datanya, kemudian ekspektasinya seperti apa, semuanya berjalan dengan baik dengan kode 200. Kemudian yang berikutnya masalah hasil analisis, masalah response time untuk pengujian kestabilan. Ini dari 20 pengguna dalam periode 20 menit, saya menggunakan tools Gmeter untuk menguji automation testingnya. Ini diperoleh data seperti ini. Dari range 7 sampai 10 milisecond, ini rata-rata menghasilkan waktu 7,95 milisecond. Kemudian untuk datanya, karena menggunakan BigchainDB, untuk ukurannya pasti relatif sama, karena request-nya itu sama semuanya. Jadi kecenderungan ketika kita menggunakan BigchainDB, untuk request yang sama, itu pasti akan waktunya akan jauh lebih menurun, jadi akan jauh lebih cepat, artinya tidak akan jauh lebih lama. Itu kenapa? Karena di GraphQL sudah menggunakan atau cage di dalamnya. Jadi ketika untuk request yang sama, dia tidak akan membaca query lagi ke basis datanya. Berbeda dengan di REST API. Ini sudah disampaikan di penelitian sebelumnya juga. Jadi saya tidak akan membahas tersebut. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mekanisme pengintegrasian sistem berjalan dengan sistem baru pendekatan FHIR. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap bentuk data yang sudah disimpan pada sistem sebelumnya. Kemudian dilakukan mekanisme transformasi data ke format FHIR yang kemudian hasilnya diujikan untuk disimpan ke dalam sistem basis data OpenEMR dan BigchainDB. Kemudian yang berikutnya membuat web API berbasis GraphQL dan FHIR yang digunakan untuk mengirimkan data observasi dari sistem baru tadi yang sistem telemonitoring pasien, dan selanjutnya data tersebut akan disimpan ke dalam sebuah sistem FHIR resource server, dan kemudian dari sistem ini akan digunakan oleh aplikasi-aplikasi baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut di atas FHIR. Kemudian yang berikutnya, respon time yang dihasilkan untuk menyimpan data berformat FHIR pada BigchainDB yang menggunakan lebih dari satu node cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sebesar 1430 milisecond jika dibandingkan dengan satu node maupun basis data lainnya dari penelitian sebelumnya. Satu node server BigchainDB membutuhkan waktu sebesar 47 milisecond untuk menyimpan dan 0,32 untuk mengambil datanya untuk satu node server. Kemudian yang nomor 3, pendekatan GraphQL yang diusulkan pada penelitian ini dapat menangani berbagai permintaan mulai dari 4K dan 8K, jumlah K maksimal yang sudah saya tentukan. Keduanya memberikan kode respon 200 yang artinya permintaan berhasil. Nomor 4 adalah pendekatan GraphQL diusulkan pada penelitian ini dapat mengirimkan data ke klien dengan ukuran rata-rata 2257 byte atau 2,257 kilobyte. Ukuran tersebut jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya jauh lebih kecil. Ukuran data yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya yakni berkisar 10-15 kilobyte. Hal ini perlu dikaji lagi terkait jumlah data yang digunakan oleh penelitian sebelumnya, karena memang tidak disampaikan besaran dan jumlah data yang digunakan. Kemudian nomor 5, ukuran data yang dikirimkan oleh GraphQL relatif sama untuk 20 pengguna dalam kurun waktu 20 menit sebesar 2,257 byte. Hal ini menunjukkan kestabilan yang dimiliki oleh GraphQL dalam mengelola permintaan request. Dan yang terakhir, kemampuan pendekatan GraphQL untuk menangani 20 pengguna dalam kurun waktu 20 menit menghasilkan waktu eksekusi yang lebih stabil, rata-rata waktu yang dibutuhkan 7,95 milisecond, range dari 7 sampai 10 milisecond. Hal ini dikarenakan kemampuan GraphQL untuk menangani permintaan ganda. Jika permintaan serupa, maka data yang dikirimkan tidak perlu mengambil dari basis data atau query ke basis data, cukup dari skema yang telah disediakan sebelumnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Danang Kastowo atas paparannya. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan saran-saran dari tim penguji yang akan diawali dari Prof Rini. Monggo Prof. Baik, terima kasih Prof.
Pak Danang Kastowo. Ini luar biasa ya penelitiannya. Banyak sekali isinya ya. Terus juga eksperimennya banyak gitu ya, hasilnya luar biasa. Oke, mungkin saya hanya mengkonfirmasi beberapa hal ya. Ini yang dikerjakan adalah ada 3 hal tadi ya Pak ya, membuat interoperabilitas terkait dengan standar bakunya FHIR ya Pak. Kemudian menggunakan database-nya BigGenDB dan Betul. visualisasinya menggunakan GraphQL gitu ya. Iya, interface. Oke, standar bakunya FHIR itu kayak apa sih Pak bentuknya Pak? Mungkin bisa Baik, Prof. dijelaskan tadi. Jadi kalau di FHIR itu saya contohkan yang di slide saya ini di pasien. Nah, di sini, Prof. Bentar. Nah, ini salah satu standarisasi data yang atau format yang ada di dalam FHIR. Ini ada resource tab-nya, kemudian nama resource tab-nya apa. Ini pasti di semua resource di dalam FHIR itu pasti didefinisikan yang pertama adalah resource tab-nya. Ini bisa pasien, kemudian bisa observation, bisa person, bisa device, bisa practitioner. Kemudian di sini ada identifier. Identifier ini tipenya adalah identifier. Ini artinya tipe-tipe yang di dalam FHIR itu dijelaskan. Ini bukan tipe data yang pada umumnya, Prof. Jadi identifier ini dia merupakan bentuk array dan JSON lagi, di mana di dalam struktur identifier ini dia memiliki key value-nya lagi. Seperti itu di sini tidak terlihat ya. Nah, kemudian selain itu untuk data-data yang lain kayak aktif ini dia tipenya masih kita pahami ya, memahami boolean. Kemudian ada nama ini dia tipenya human name. Human name ini artinya dia hampir sama dengan identifier. Ini juga merupakan struktur JSON lagi, di mana human name itu bisa berupa isian kayak nama kecil, kemudian nama populer, itu juga dijelaskan di situ. Bahkan makanya dia di dalam nama ini ketika kita menggunakan FHIR ini itu kayak perubahan nama seseorang. Kalau di orang Jawa itu kan ada nama muda, nama tua, itu juga semuanya disimpan. Kemudian masalah gender ini juga diatur, di mana di sini semuanya adalah male, female, others, unknown. Nah, ketika kalau kita tidak menggunakan standar, itu kan kita bisa menyimpannya jadi perempuan, wanita, atau laki-laki atau pria. Makanya FHIR ini digunakan atau sebagai referensi untuk membentuk data yang memang benar-benar baku dan menjadi kesepakatan. Untuk pasien itu berarti sudah ada ditentukan di FHIR, itu sudah ada bentuknya kayak gitu Sudah ya? Sudah ada, Prof. Itu semua modul sudah ada semuanya. Itu FHIR itu untuk rumah sakit aja ya? Sebetulnya gini, kalau FHIR itu kan struktur data dan untuk mekanisme pertukaran data di area kesehatan. Sebetulnya tidak hanya di rumah sakit, tapi FHIR ini memang dia gunakan pendekatannya kan dulu sebelumnya kan di versi, saya jelaskan tuh di versi sebelumnya kan HL7 versi 3, Prof. Nah, versi 3 itu hanya di lingkungan internal rumah sakit. Nah, FHIR ini tidak di internal rumah sakit, tapi juga mengacu pada standarisasi di enterprise. Jadi di proses bisnis yang di dunia nyata itu supaya dia bisa ikut membangun semacam ekosistem di dalam healthcare. Yang sudah menggunakan itu Microsoft itu ada yang namanya Azure. Di dalam Azure juga sudah ada FHIR-nya juga. Kemudian yang di Jerman itu Redox Engine itu juga FHIR juga. Kemudian di AWS juga sudah ada. Seperti itu. Cuma yang di Indonesia yang belum ada. Di Indonesia ya. Di Indonesia di mana itu dipakai? Dengan objeknya di Indonesia atau di luar? Kalau yang di Indonesia ini kebetulan di kantor sudah bikin, Prof, di tahun 2018. Saya yang menginisiasi bikin, cuma kan itu di bawah big data. Jadi kalau yang saya bawa sekarang ini di bawah blockchain, jadi agak beda. Dan yang di big data kan udah ada hak ciptanya, Prof, seperti itu. Oke, terus strategi bagaimana ini bisa nanti terpakai oleh masyarakat? Dengan banyak konsep, kalau nggak ada yang pakai kan percuma ya. Ya. Itu gimana itu? Kalau dari bayangan saya, Prof, jadi nanti itu ketika kita mengimplementasikan FHIR dan istilahnya kalau lihat perkembangan di Indonesia kan pemerintah juga sudah mulai menggaungkan ya istilah dengan FHIR. Makanya nanti pelan-pelan kita bikin produk khususnya di aplikasi-aplikasi di kesehatan itu semua untuk mekanisme
pertukaran data atau menyimpannya itu harus referensinya ke sini sih, Prof. Jadi ketika kita bikin tadi yang sudah sistem baru gitu ya, kita sudah mengadopsinya ke sini. Gitu. Jadi harus paralel untuk pengintegrasian, yaitu memang inisiasi paling mudah adalah kita dengan membuat aplikasi kecil-kecil itu di atas Fire untuk memulainya. Seperti itu. Oke. Untuk interoperabilitas dengan Fire ini berarti sistemnya rumah sakit ataupun mungkin yang lain gitu ya. Berarti kan harus semuanya dalam format ini baru bisa dipertukarkan ya. Iya, jadi kalau misalkan data di rumah sakit atau sistem di rumah sakit itu belum berformat Fire gitu ya. Makanya saya mencoba membuat gimana transformasi datanya seperti itu. Jadi supaya data yang belum berformat Fire nantinya memiliki format yang standar dan itu harus disimpan dalam satu server tersendiri, Prof. Tidak ke server yang sebelumnya. Gitu. Jadi lama-lama nanti data yang sudah artinya kita migrasikan pelan-pelan semua data yang dari SIM RS yang belum standar nantinya lambat laun tidak dipakai lagi seharusnya. Kita sudah menggunakan data yang sudah terkumpul di dalam resource ini. Dan aplikasi ketika kita ingin mengembangkan fitur-fitur baru untuk kepentingan rumah sakit seharusnya dia tidak ngambil dari yang di sini. Ini asumsi saat ini belum standar, dia harusnya ngambilnya dari sini dulu dan langsung dari sini seperti itu. Satu pun belum ada ya di Indonesia. Saya selama ini belum melihat, Prof. Jadi kayak yang di Zcare itu pun juga kemarin juga belum punya. Kemudian dari Kementerian Kesehatan itu yang diluncurkan di April kemarin, saya juga dapat informasi dokumentasinya dari Pak Ruli ya selaku yang kerjasama partner itu. Saya disuruh baca dari dokumentasinya yang baru diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan itu baru modul administrasinya saja, Prof. Sementara modul yang lain seperti medical, kemudian untuk yang finansial, kemudian untuk yang apalagi di workflow itu juga masih belum selesai. Gitu, Prof. Itu di Fire itu ada apa saja itu? Skemanya apa saja? Tadi satu pasien. Ada banyak, Prof. Sebentar saya coba share screen yang di webnya langsung ya, Prof. Ya. Jadi saya di sini untuk menjelaskan. Nah, untuk yang saya gunakan itu di penelitian saya. Nah, untuk modulnya itu kan ada banyak, Prof. Ada administrasi, ada clinical, diagnostik, medication, workflow, finansial. Nah, di pemerintah yang sedang dihasilkan sekarang baru lingkupnya di sini. Nah, kalau yang saya kerjakan di tahun 2018 ini semua modul sudah ready, cuma dia di atas big data. Nah, kemudian modul yang saya gunakan ini adalah pasien, kemudian person, kemudian practitioner, sama observasi dan device di sini. Nah, ini kita lihat di pasien atau di device saja ya, biar beda di device-nya. Ini struktur data yang ada di Fire, Prof. Tadi ada tipe data yang dia bisa berupa XML atau JSON, ini tergantung kita yang ingin mengembangkan seperti apa. Ini sudah support keduanya. Nah, di sini katakan tadi saya sampaikan identifier, Prof. Tipe datanya seperti apa identifier itu. Nah, di sini dia definisikan identifier. Soalnya lumayan, nah ini di identifiernya sebentar. Nggak kelihatan. Ini saya ambil yang di sini aja, Prof, yang tipenya address ya. Nah, di mana tipe address ini dia ada key lain, di mana ada use, type, kemudian ada text, ini juga ada penjelasannya. Di situ isinya apa aja, dia ini semacam tipe ya. Bisa home, bisa kantor, atau dia bisa temporer kalau kita kos-kosan atau anak kos kayak gitu. Kemudian ini inputan datanya. Kalau kita ngisi address dengan standar yang tidak Fire itu kan pasti cuma langsung alamatnya. Tapi
model yang seperti ini kita tidak ada seperti itu. Jadi ini sangat kompleks. Saya butuh waktu sekitar 2 tahun untuk mempelajari semua resource di Fire. 1 tahun deh lah. Betul. Oke, kemudian kalau misalnya kita menggunakan sistem yang lain dan Iya, atributnya itu kan mungkin tidak semuanya kita penuhi ya. Kalau betul. untuk suatu keperluan kan tidak mesti seperti itu gitu kan. Iya. Itu gimana nanti cara mengatasinya di sana? Kalau yang saya tahu, yang selama ini yang saya gunakan ya, termasuk yang saya bangun itu beberapa inputan itu memang tidak semuanya kita kasih istilahnya permission mandatory, Prof. Jadi kita bisa kasih pilihan option. Jadi memang data-data yang bisa diinputkan itu ya sesuai dengan bentuk data yang sebelumnya ada. Jadi kalau di dalam penelitian saya ini ada beberapa data yang dia di sini boleh kosong, Prof. Jadi sebetulnya kalau nggak bisa di jadi ini kan datanya hanya masih sangat sedikit ya. Padahal kolomnya tadi di OpenEMR itu kan ada 109 kolom. Jadi itu data yang tidak atau kolom yang tidak ada di dalam Fire itu boleh dikosongkan, Prof. Tergantung dari datanya saja. Nanti bisa dilengkapi mungkin manual ya secara sistemnya. Kalau Seperti kita itu. membutuhkan hanya 2 kolom atau 3 kolom, sementara di sana ada ratusan, itu nanti berpengaruh pada performa enggak? Itu pasti akan kalau kalau dari sisi basis datanya itu pasti akan berpengaruh, Prof. Karena kan jumlah kolomnya kan udah lebar. Makanya Iya. di penelitian saya menggunakan basis datanya NoSQL di BigchainDB dengan MongoDB-nya seperti itu. Kalau saya mempertahankan menggunakan MySQL itu pasti akan aksesnya akan lambat sekali karena jumlah kolomnya akan lebar. Kemudian dari jenengan melakukan penelitian ini, pengetahuan apa yang jenengan dapatkan, gitu ya, Ya, sehingga itu nanti bisa menjadi best practice bagi pengembang ataupun peneliti lain. Gitu. baik. Kalau yang pertama mengenai transformasi data, Prof. Jadi transformasi data ini saya jadi mendapatkan apa ya pengalaman ya terkait ragam data yang sebelumnya sudah tidak struktur Fire itu cara pengintegrasian atau transformasinya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari transformasi data ini sebetulnya masih dapat kita kembangkan lagi menjadi semacam tools ya, tools yang memang digunakan untuk menstandarisasi dan bahkan itu seharusnya bisa dilakukan lebih lanjut tanpa coding. Itu poin yang pertama dan ini berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait transformasi datanya. Dan ini akan menjadi isu nasional karena pemerintah sendiri juga menggaungkan harus di tahun 2023 itu kan semua harus sudah Fire. Sementara sistem-sistem yang ada di Indonesia sendiri, saya yakin itu masih kebanyakan masih versi pendapat mereka seperti itu. Nah, ini adalah potensi yang pertama atau pengetahuan yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua mengenai konfigurasi atau instalasi blockchain sendiri dan perlakuan terhadap teknologi blockchain. Ternyata blockchain ini untuk yang private network, bukan yang public seperti Bitcoin atau Ethereum, ini bisa kita gunakan dan kita bisa setel kebutuhannya sesuai dengan resource yang kita miliki. Jadi di dalam BigchainDB itu kan secara default itu kan dia menyarankan dia menggunakan 4 node. Tapi dalam penelitian ini saya coba menggunakan 3 node. Dan ini juga apa namanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi memang blockchain ini juga memang belum ada juga yang menggunakan untuk data rekam medis. Seperti itu, Prof. Kalau dari apa namanya penelitian ini. Kemudian yang berikutnya terkait masalah Fire sendiri ini juga saya mengalami awal-awal juga mengalami kesulitan ya karena di Indonesia ini saya mau bandingkan dengan penelitian yang mana itu juga agak susah. Cuma adanya yang di penelitian sebelumnya itu dia hanya menggunakan membahas tentang potensi standarisasinya, di mana yang dia gunakan waktu itu di rumah sakit JIH dia menggunakan HL7 versi 3, di mana versi 3 itu hanya lingkupnya masih lingkup internal rumah sakit saja datanya. Dan itu model datanya kan kayak semacam pipeline gitu ya, tidak berformat JSON ataupun XML. Dan itu akan sulit untuk diintegrasikan keluar. Mungkin nanti bisa di ini ya Pak, di best practice tadi yang terutama yang terkait dengan eksperimen yang kita lakukan ya. Kalau pengetahuan yang diambil karena dengan belajar tentang itu tentu tidak bisa ya, tapi terkait dengan eksperimen
nanti bisa Bapak tambahkan sehingga orang lain yang akan mengimplementasikan ketika ini ke depan akhirnya menjadi sebuah standar betulan gitu kan, hal apa yang harus mereka lakukan. Mungkin dari saya itu Bu Emma. Oke, terima kasih banyak Prof. Ini. Ya. Ada dua hal yang saya catat. Perlu strategi supaya bisa diimplementasikan di Indonesia itu tantangan ya. Nanti tolong dicermati, bisa ditambahkan juga di latar belakang dan juga akan mewarnai di bagian saran. Yang kedua, pengetahuan apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian ini ditambahkan di akhir bab 4 ya. Jadi setelah Mas Danang membahas setiap hasil, itu nanti akhirnya kalau ditarik itu pengetahuan apa saja sih yang diperoleh dari hasil penelitian ini loh ya, bukan dari hasil baca buku misalkan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih banyak Prof. Rini. Selanjutnya minta arahan dari Bapak Dr. Dani. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Oke, Mas Danang, saya coba cermati apa yang Anda research ini ya, khususnya di bab berapa ini? Bab keempat ya, dalam prosesnya. Di sini kan kalau dilihat di gambar 48 itu kan skenario ini itu kan disebut dengan Medif Z47. Ini termasuk nama aplikasinya gitu ya, yang berbasis mobile itu gitu maksudnya nantinya. Oh gini Pak, kalau yang di sini ya, kalau yang di Medif 247 ini itu sebetulnya ini adalah perangkat keras Pak, dia resusitator. Kemudian kalau yang di sini yang mobile aplikasi semacam IoT device-nya. Nah ini ini sebagai representasi pengembangan sistem baru gitu Pak. Jadi ketika ada sistem baru ini mau diintegrasikan ke sistem yang ini tuh gimana caranya? Nah, saya risetnya di area sini Pak. Jadi resource dan GrabGitHub. Sisi risetnya baru sampai di sisi apa tadi yang tadi disebut tadi? Apa? Di sini Pak, Fire Resource Server-nya ini Pak, interoperabilitas. Baru di situnya ya. Betul. Kalau ini untuk gambaran atau skenario interoperabilitas yang akan terjadi. Gitu. Yang akan terjadi gitu ya. Jadi artinya mungkin kalau misalkan di dalam prosesnya ini bisa diberikan huruf misalnya, kemudian dijelaskan dengan katakanlah A itu menjelaskan sisi mananya, B menjelaskan sisi mananya begitu. Sehingga kita tahu bahwa yang diteliti itu fokusnya masih di mana dulu gitu. Oh ya. Di sini kan seakan-akan kan ada sebuah aplikasi mobile yang sudah dibangun gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat dari bab khususnya di gambar 4.11 itu ya, kan di situ Anda menerangkan tentang dashboard perangkat IoT-nya. Betul. Di situ ada semacam bisa dikatakan dummy gitu ya, dummy terkait dengan bagaimana rekapedik itu ditampilkan gitu kan. Betul. Divisualisasikan gitu. Yeah. Perlu dijelaskan bahwa di gambar 4.11 ini masih bentuk dummy begitu. Artian bukan data benar-benar data pasien. Itu kemudian saya baca di nomor 3-nya itu ada di situ menentukan tenaga medis yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien gitu. Yeah. Pengguna akan menentukan tenaga medis gitu kan. Yeah. Nah, antara penjelasan dengan apa yang divisualisasikan itu tuh nggak sinkron gitu Mas. Oh ya. Jadi kan sebetulnya kalau pilihan layoutnya belum kelihatan itu ya Pak? Iya, karena kelihatannya kok saya pikir ada layoutnya begitu, sehingga ada suatu proses yang memang benar-benar menunjukkan interface dari aplikasi yang dikembangkan, kemudian yang nanti di back end-nya itu adalah Fire-nya ini kan, Fire-nya ini gitu. Tapi kalau yang didemokan oleh Mas Danang ini kan masih berupa prototipe dummy saja sebetulnya. Betul Pak. Sehingga perlu disampaikan di dalam pembahasannya, adakah sudah disampaikan gitu bahwa ini masih berupa data dummy, karena di sini kan dikatakan data tersebut juga ditampilkan ke dalam grafik untuk mengetahui perkembangan pasien. Nah,
Tapi gambar yang ditampilkan itu kan bukan sebuah tampilan grafik perkembangan pasien gitu loh. Maksudnya misalnya detak jantungnya mungkin, atau ini adalah kondisi pasien dalam bentuk ya rekam medis untuk ya apalah yang kaitannya dengan kesehatan gitu. Ya, itu Ya, data resusitatornya Pak, dari SPO2-nya dan semacamnya yang dari Medivs ini. Ya. Ini masih dalam bentuk dummy atau memang sudah mewakili dari pasien? Kalau yang saya tampilkan di situ masih dummy Pak, jadi alatnya itu kan langsung bisa kita nyobanya manual gitu Pak, di pompa ini kan kayak gitu. Ya. Ya, berarti ada penjelasan terkait tentang dummy itu, Mas. Oke, Pak. Sehingga persepsinya saya awalnya adalah ini sudah sebuah aplikasi sudah yang sudah ready. Sedangkan sebetulnya ini masih pada tahapan pada tahapan menunjukkan bahwa proses menggunakan FHIR itu dan menggunakan data chain tadi ya, database big chain DB-nya itu bisa diterapkan begitu. Kemudian juga terkait dengan kalimat-kalimat misalnya setelah proses konektivitas maka dari perangkat IoT device pengguna akan menentukan tenaga medis. Nah, menentukan tenaga medis ini kan seakan-akan memang ada proses aplikasinya gitu, Mas. Oh ya. Iya. Kalau misalnya memang di dalam proses ini hanya dummy, seharusnya kan tidak ada nih kalimat misalnya penanggung jawab dalam konteks VR disebut sebagai profesioner dan sebagainya. Ini nih agak rancu dengan apa yang ditampilkan di displaynya, kemudian yang ditampilkan di ininya gitu. Oh baik. Kalau saya tanya misalnya nih, menentukan tenaga medis di sini itu maksudnya di penjelasan yang mana, Mas? Itu untuk pas kita udah login tadi ya, username dan passwordnya, kemudian mendapatkan akses token. Nah di sini kita akan memilih nama dokternya siapa sebagai penanggung jawab pemeriksaan pasiennya. Oke, berarti itu kan masih dalam konteks ini toh perencanaan toh? Ya. Perencanaan, bukan masuk dalam konteks bahwa aplikasinya ini memang sudah bisa terproses seperti itu, belum toh? Ya, belum Pak. Oke. Nah mungkin perlu ada penambahan penjelasan terkait tentang hal itu gitu. Oke. Sehingga poin-poin angkanya di sini tidak seakan-akan bahwa ya itu aplikasinya memang sudah ada proses itu gitu. Ya Pak. Itu. Nah mungkin dari yang pertama itu ada di bab yang gambar 48 ini, Mas Danang bisa membuat apakah itu mungkin dengan huruf gitu ya atau apa gitu, misalkan A, B, C gitu misalnya. Kemudian Mas Danang meng-highlight ini loh sisi yang saya ingin jelaskan begitu. Oh, ya. Pada penelitian ini masih berfokus pada penjelasan di sisi B misalnya. Oh ya. Itu sehingga nanti penjelasan poin-poin 1, 2, 3-nya di bawahnya itu seharusnya juga tidak terlalu mendetailkan tidak terlalu mendetailkan sampai itu seperti sebuah aplikasi yang sudah berjalan gitu. Oh ya. Gitu, sudah terimplementasikan gitu. Baik. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa. Kalau yang lainnya saya rasa menarik untuk ini bisa dikembangkan lebih detail lagi atau bisa jadi mungkin jadi inspirasi untuk mahasiswa yang berikutnya kayak begitu, Mas. Siapa? Ya kira-kira seperti itu tambahannya, Prof. Emma. Terima kasih Pak Dhani. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dr. Dhani. Ada 4 catatan. Yang pertama terkait dengan penggunaan data dummy perlu disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, ilustrasi tampilan dan narasi itu perlu disinkronkan. Kemudian perlu tambahan penjelasan terkait ini prototipe gitu, supaya terhindar dari kesan yang pembaca salah nangkap pesan bahwa ini sudah program secara lengkap. Yang berikutnya, yang keempat adalah perlu penanda untuk fokus permasalahan yang mana yang diprioritaskan gitu. Jadi ada ditandain dengan warna atau dengan kotak dan lain sebagainya.
Nggih, oke. Ya, Prof Rini ada tambahan, Prof? Cukup. Mas Danang saya tempatkan di waiting room dulu. Dan Mbak Nisa ya, Prof Rini ya. Mbak Nisa, mohon izin saya tempatkan di waiting room dulu, nggih. Baik. Lulus, Bu. Terus saya Aduh. submit lulus. Oh, alhamdulillah. Aku belum nanya. Saya belum ada suaranya, lulus. Oke. Ya, saya panggil ya. Oke. Iki ling lebok wis nunak-nunuk Prof Rini iki. Sebentar, caranya adalah ya. Mas Danang. Bisa di-unmute dulu. Kami tim penguji sudah merapatkan hasil dari ujian tesis Mas Danang dan hasilnya akan disampaikan oleh Prof Rini. Monggo, Prof. Oke, baik, Pak Danang ya, kami sudah menilai ya, kemudian memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, gitu ya. Kami bertiga sepakat kalau Pak Danang bisa dinyatakan lulus dengan catatan revisi minor ya. Oke. Minor. Terima kasih, Prof. Selamat ya, Mas Revisinya Danang kan ya. dikit ya. Ya. Revisinya cuma dikit, berarti bisa segera selesai ya. Amin. Tanggal 11. Ya, Prof. Matur nuwun Prof Rini, Pak Dr. Dani atas arahan-arahan terbaiknya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitiannya Mas Danang Kastowo. Untuk ujian tesis Mas Danang dicukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live Prof Emma, Prof Rini, Pak Dani. Iya. Terima kasih. Sama-sama Mas Danang.